Contoh lagi ya, ini uji keotentikan, kemurnian. Hizbut Tahrir. Contoh lah. Karena kalau akidah ini kalau diceritakan kayak ngaji, nanti sampean ngantuk. Biar gak ngantuk, saya cerita tentang pengalaman saya bertengkar dengan mereka. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan, ada beberapa ustadz, saya gak tahu kalau beliau HTI, telepon saya, Pak Kiai, apa? Kapan Pak Kiai ada di rumah? Ya sering lah di rumah, kita ini punya rumah. Lendak kan sering keluar kota, waktunya keluar, waktunya di rumah. Kenapa? Kita ingin silaturahmi. Silahkan. Kira-kira kapan? Tanggal sekian, antara sekian saya di rumah. Akhirnya 4 orang datang. Yang 2 orang ini Ustadz HTI, salah satunya alumni Yaman. Bahasa Arabnya fasih. Yang 2 orang HTI juga, yang 2 orang dari Malang, 2 orang dari Probolinggo. Sampai di rumah, setelah namanya tamu ya kita kasih hidangan. Dan kita agak mau bicara akidah. Saya tidak memulai, kalau ada tamu Syiah atau apa, nggak pernah memulai dialog. Karena kan nggak bagus kan, orang bertamu kok diajak bertengkar kan. Tidak wajar lah. Setelah duduk, mereka ini duduk, Kiai, apa? Kita ini dari Hizbut Tahrir minta tolong lah. Loh, minta tolong apa? Tolong kalau ceramah, jangan beda-bedakan HTI dengan Aswaja. Kenapa? HTI dan Aswaja itu sama, gak ada bedanya. Saya tahu kalau mereka 4 ini asalnya orang Aswaja. Saya bilang, nah terus, kalau memang HTI dan Aswaja sama, kenapa kalian keluar dari Aswaja dan ikut HTI? Katanya sama, kok keluar? Akhirnya diam. Nah, berarti gak sama kan? Buktinya kamu keluar. Akhirnya kata mereka, apa perbedaannya Kiai? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar sampai ya. Mestinya yang keluar yang menerangkan. Nanti saya ya mengimbangi. Enggaklah, sampean ini kan sering membeda-bedakan. Ya kalau tanya pada saya terangkan. Banyak perbedaannya. Apa? Di antaranya HTI sama dengan Syiah dan Mu'tazilah tidak beriman kepada takdir. Menurut kamu, menurut kalian, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan manusia dan ketentuan manusia. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Ini kan sudah berbeda. Masa ini dibilang sama? Lalu kata mereka, Pak Kiai, sebenarnya sama ya. Loh kok bisa berbeda sama? Karena begini, menurut HTI, walaupun manusia ini berbuat, perbuatannya itu ketentuan dan ciptaan dirinya, tapi kemampuannya untuk berbuat itu ciptaan Allah. Itu kan ciptaan Allah juga, kemampuannya untuk berbuat yang disebut dengan khosyah. Saya bilang, ini justru perbedaan kedua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah kelihatan perbedaan kamu dengan saya, jangan ngakali. Loh kok bisa? Ya bisa. Di dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir berkata, فَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبَعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena karakternya, atau sesuatu itu menjadi ilat terhadap terjadinya sesuatu, maka dia kafir menurut umat Islam. Contohnya ya, ada orang sakit kepala minum bodrek. Kalau orang ini berpendapat bahwa bodrek ini yang menyembuhkan, atau bodrek yang menjadi alasan kesembuhan tanpa keterlibatan Allah, maka kafir. Ini bukan HTI, ini orang di luar Islam. Kemudian, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah pada sesuatu itu, maka dia adalah ahli bid'ah. Maksudnya bid'ah yang sesat, dan itu kamu HTI. Artinya apa? Ada orang berpendapat, ada orang sakit kepala minum bodrek lalu sembuh. Ditanya, kok sembuh? Iya, minum bodrek. Loh, masa bodrek bisa menyembuhkan? Loh, pada bodrek ini ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah namanya. Yang benar bagaimana? Sembuh atau tidak sembuh, semuanya semata-mata karena Allah, bukan karena bodrek. Bodrek itu gak punya kekuatan. Dalilnya mana? Contoh selain bodrek, pisau. Pisau itu kan bisa memotong. Kalau orang berpendapat bahwa pisau ini yang bisa memotong tanpa Allah, kafir. Kalau orang mengatakan bahwa pada pisau ada kekuatan memotong, sesat. Yang benar bagaimana?
pisau ini nggak bisa memotong. Pisau itu memotong apabila bersamaan dengan kehendak Allah. Contohnya Nabi Ismail ketika dipotong, pisaunya mental. Api nggak bisa membakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ini dalil ahlus sunnah wal. Nah, di dalam Al-Quran dibahasakan wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita ay khalqan. Kamu tidak melempar dalam arti menciptakan lemparan itu. Idh romaita, ketika kamu melempar ay kasban, melakukan. Walakinnallaha roma. Tetapi sebenarnya Allah yang melempar. Ini namanya takdir. Kamu nggak percaya pada itu. Jadi kamu beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Cuma kamu nggak dikafirkan sama ahlus sunnah. Untung kamu belum dikafir. Saya bilang begitu. Loh, kenapa? Karena kamu masih beriman bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Itu aja. Tapi itu kelemahan kamu. Kelemahan orang Mu'tazilah seperti kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khusima bil ilmi in qata'a. Orang Qadariyah apabila didebat dengan pengetahuan Allah, mereka pasti kalah. Coba saya tanya, perbuatan manusia ini ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Ciptaan dan ketentuan Allah atau ciptaan dan ketentuan manusia? Kalau menurut kami, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut kamu, ciptaan dan ketentuan manusia. Pertanyaannya, apakah sebelum manusia Allah sudah tahu apa belum? Yang HTI gak jawab. Nah, kamu bingung. Karena kalau kamu bilang Allah gak tahu, kamu kafir. Menganggap Allah bodoh. Kalau kamu bilang Allah sudah tahu, nanti ditanya lagi. Gimana? Ya Ustaz, Allah tahu. Nah, sekarang kalau Allah tahu perbuatan manusia sebelum mereka berbuat, padahal kita besok berbuat apa kita gak tahu. Lalu siapa yang bikin rencana itu? Yang bikin rencana perbuatan itu manusia apa Allah? Akhirnya diam. Nah, kamu gak bisa jawab. Mengapa? Soalnya kalau kamu jawab, yang bikin rencana misalnya manusia, kamu bodoh. Mengapa? Manusianya belum ada, sudah bikin rencana. Kalau kamu bilang, yang membuat rencana Allah. Loh, katanya tidak ada takdir. Kok Allah yang menentukan? Ini mereka. Jatuh dua kali. Ini, apa namanya, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah. Ini memang luar biasa. Para ulama Asy'ariyah ini ya, di dalam melakukan uji materi terhadap konten-konten di dalam akidah luar biasa. Karenanya tema-tema ideologi akidah yang ada di dalam kitab-kitab kecil, misalnya Aqidatul Awam, ya, atau As-Sanusiyah, itu walaupun dalilnya tidak ungkap panjang lebar, itu sebenarnya panjang lebar. Cuma oleh para ulama kita ini dikasih yang dasar-dasar. Mengapa? Ulama kita ini tahu kalau orang akhir zaman seperti kita malas-malas memang. Makanya dikasih yang tipis-tipis. Kalau dikasih tebal-tebal gak ada yang baca. Tipis aja dibaca kadang itu, apalagi tebal. Nah, ini artinya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang benar-benar murni dan benar-benar otentik. Mengapa? Karena sudah melalui ujian. Dan yang menguji ini seluruh dunia, seluruh firqah. Berbagai golongan memang sudah menguji terhadap akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh-contoh saja ya, contoh keotentikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi jangan lupa share, like, dan subscribe.